Si ibunya miring-miring. Masih di Jawa Barat, tepatnya kita ada di Kelurahan Cipamengpek. Hari ini saya sama ibu-ibu, ada bapak-bapak juga udah nungguin di sana, mau menangkap ikan dengan teknik yang masih tradisional dari zaman dulu dipakai sampai sekarang. Namanya kokodok. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untung airnya tidak begitu dingin ya Bu ya. Nih, ini sekarang kita udah sampai di lokasi untuk pencarian ikannya. Jadi ini masih satu aliran dengan Sungai Cilelei dan juga bapak-bapak udah mulai cari. Sekarang giliran saya sama ibu-ibu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kami akan mencari ikan di aliran sungai yang agak tenang dan berlumpur. Wah, kalau sama bapak-bapak sama ibu-ibu ini cari ikannya tidak pakai alat apapun, jadi hanya menggunakan tangan saja, dan juga memang sengaja dicarinya sungai yang dasarnya itu tanah atau lumpur. Jadinya tangan kita harus sambil ngodok-ngodok, makanya disebutnya namanya kokodok. Nih, kesulitannya kalau kita lagi kokodok ini, terkadang kalau ada ikan bergetar-getar, saya takut duluan, jadi ikannya tidak tertangkap, sayanya kaget. Dibutuhkan ketelitian untuk mencari dan respon yang cepat jika menemukan ikan yang sedang bersembunyi. Nih satu lagi. Oh iya, yeay. Ikan dari Bapak tadi dapat di kolong ya Pak, di sini, di lumpur. Ya. Di lumpur, ikannya ikan seren. Jadi kalau kita cari pakai teknik kokodok, memang dapatnya tuh ikan ukuran sekecil ini. Ikan seren adalah ikan air tawar anggota suku Cyprinidae. Ikan bersisik perak ini memang biasa tinggal di perairan yang tenang. Wah, dapat aduh. Dapat lagi. Ih, gimana pegangnya ini jauh gede ukurannya? Pegangnya gini? Ya, begini. Ih, ikan gabus. Selain tadi ada ikan seren, ini juga gabus kita dapatkan. Dan juga kalau Bapak udah biasa untuk dapetin ikan, jadi pas dapat ekspresinya ya gitu-gitu aja. Kalau saya sih seneng lihatnya. Wah, beruntung sekali bisa mendapatkan ikan gabus. Sebab ia termasuk predator air tawar yang cukup lincah. Ini apa, Bu? Gabus. Oh iya. Saya dapat. Tidak sangka. Akhirnya dapat juga. Jadi tangan kita tuh sambil meraba, sambil juga menggali-gali sedikit lumpurnya karena biasanya dia mengumpat di bagian belakangnya. Akhirnya saya dapat gabus. Si snakehead ini memang banyak dicari warga karena ia kaya akan albumin yang sangat baik untuk tubuh. Tidak begitu lama kita berenang-berenang di air, ternyata lama-lama dingin juga ya. Semua udah pada kedinginan dan ikannya mana Pak? Kumpulin Pak. Oh, aduh. Lihatin, ikannya banyak ya. Mana lagi? Nah, tuh kita udah mendapatkan ikan. Habis ini saya mau langsung olah sama ibu-ibunya untuk dibikin olahan khas di sini. Tetap ikuti jejak saya, jejak. Nah, udah sama ibu-ibu nih. Hari ini kita mau bikin olahan pepes ikan seren. Bahan-bahannya sederhana, hanya butuh bawang putih, ada kunyit juga, ada garam. Pokoknya pasti olahannya enak ya Bu ya, apalagi ikannya masih segar. Bumbu-bumbu utama akan dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian bumbu akan dicampur dengan ikan hingga merata.
Nih bedanya sama pepes biasa kan dikukus, direbus. Tapi kali ini saya sama ibu pepesnya itu di atas genteng, kita panggang, ditunggu sampai benar-benar matang, daunnya berganti menjadi warnanya kekuningan. Bu, ayo Bu, ambil Bu. Ini harumnya. Tadi kita masak nggak terlalu lama ya Bu ya. Tidak nyampe 20 menit sudah lihat warna daunnya sudah berbeda. Semoga dalamnya juga matang. Nah ini waktunya untuk makan. Lagi ya Bu. Enak. Rasanya enak banget. Ini mungkin kalau kita masaknya agak lebih lama lagi, rasanya jauh lebih enak dan juga bumbunya menyerap. Karena tadi bagian daunnya sudah gosong duluan, kita angkat. Tapi tidak apa-apa, rasanya masih enak juga, bikin pengen nambah. Selain nikmat, rempah seperti bawang putih dan kunyit juga dapat membantu tubuh menangani inflamasi dan infeksi dalam tubuh. Enak, cuma satu enak. Ini kurang nasi sama tahu ya Bu ya, pakai sambal, jauh lebih enak lagi. Luar biasa ya, dari cari ikannya rame-rame kita, terus masaknya rame-rame, makannya juga tetap rame-rame. Jauh lebih nikmat dan juga bahannya gampang dicari, terus abis itu diolahnya juga sederhana, nggak perlu ribet-ribet, tapi rasanya sempurna sekali, enak. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Petualangan saya lanjutkan ke Garut Selatan. Yang besar-besar aja ukurannya. Nih kalau kita mendengar istilah mabuk kepayang, pasti udah nggak asing lagi. Nah ini kayak sekarang saya mau ngambil salah satu buah yang bisa membuat kita mabuk kepayang. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Untuk mengambilnya, bapak-bapak di sini harus memanjat pohon kepayang yang tinggi. Yang ini luar biasa, saya melihat pohonnya ini lumayan tinggi, 15 meter, dan harus ada yang manjat. Di Nusantara, buah ini memiliki beragam nama, tapi di tanah Pasundan biasa disebut dengan picung. Pohon kepayang ini tumbuh di hutan tropis basah dan merupakan tanaman asli Indonesia. Wah, ini banyak nih. Ini ada satu, itu satu lagi. Kalau misalnya kita mau memilih buah picung, sebenarnya kita cari dari ukurannya. Misalnya tuh yang ukurannya udah besar-besar nih kayak yang Akang pegang. Ini kan agak tua. Gede, ya udah tua nih. Kalau yang saya pegang ini masih lumayan muda. Dan lagi-lagi saya lagi beruntung karena ketika saya datang ke sini lagi musimnya. Nah, buah picung ini sebenarnya setahun dipanennya 2 kali. Tumbuhan picung sudah terkenal digunakan sebagai bumbu tambahan rawon. Tapi kali ini saya mau membuat picung sebagai makanan utama. Nah, untuk mengolah menjadi makanan, buah picungnya ini harus dibersihkan dulu dari kulit luarnya seperti ini. Dan kalau misalnya kita lihat lagi, sebenarnya dia ini mirip seperti buah durian atau buah nangka. Jadi ketika dibelah, nah dia akan menjadi seperti ini, ada biji-bijian lagi, dibersihkan lagi dagingnya sampai menjadi seperti ini nih, tangan kiri saya. Tuh, keras. Biji picung memiliki tempurung, berbentuk asimetris dan berukuran 3 hingga 4 cm.
seperti yang kita tahu, buah picung atau buah kepayang ini memang beracun, jadi untuk mengolahnya pun nggak bisa sembarangan. Seperti ini yang saya lakukan, ini aja harus direbus sampai sekitar 2 jam buat ngebuka pori-porinya supaya nanti habis di sini kita rendam terus racunnya kebuang. Wah, masih panjang lagi. Direndam, didiamin. Iya, gitu. Ini sebenarnya si buah picungnya ini mengandung beberapa racun. Salah satunya adalah ada asam sianida, walaupun kandungannya sedikit, tapi itulah kayak yang membuat kalau misalnya kita makan terus kita pusing. Itu agak sedikit berbahaya, jadi harus direndam dulu di aliran sungai seperti ini supaya racun-racunnya mengalir. Kalau dari aromanya juga udah sedikit berubah ya Teh ya. Nah, ini adalah picung yang sudah direndam selama 3 hari 3 malam. Jadinya begini, kalau dilihat dari warnanya juga udah berubah kecoklatan, dan kalau kita pencet teksturnya jadi lunak, jadi mudah hancur. Nah, habis ini kita mau olah menjadi oseng picung. Untuk mengolah oseng picung cukup mudah. Hanya membutuhkan bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat yang dipotong halus. Selanjutnya, semua bahan digoreng bersama picung. Untuk tambahan rasa, masukkan gula merah. Selain nikmat, picung juga bermanfaat karena mengandung vitamin C, ion besi, tanin, dan beta-karoten yang baik untuk tubuh. Jujur, ini pertama kalinya saya nyobain picung yang dibuat lauk seperti ini dan dicampur nasi. Jadi pertama kali rasanya ketika di mulut itu mirip seperti oncom, tapi ketika udah dicampur sama nasi terus masuk ke dalam mulut, itu tuh rasanya udah kayak ati ampela ayam. Sama kan Teh? Kalau di daerah lain itu dijadikan bumbu pelengkap kan, kayak untuk tambahan rawon. Nah, tapi kalau di sini dimakannya sama nasi. Coba, rasanya enak. Makan di pinggir sungai seperti ini sama teteh-teteh yang cantik, sama akang-akang. Wah, luar biasa enak ya. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Perjalanan saya kali ini tidak mudah karena harus melewati gelombang cukup tinggi selama lebih dari 1 jam. Sekarang saya udah sampai di spotnya. Jadi kalau masyarakat sini bilang ini adalah spot Malati. Di sini bukan cuma ikan yang berkumpul, tapi juga nelayan. Ini di sekitar saya ada beberapa nelayan karena memang lagi-lagi ini adalah musimnya ikan layur. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Puluhan kapal nelayan berburu ikan layur yang memang sedang musim di Ranca Buaya. Mereka sejak subuh sudah berkumpul di spot ini. Jadi kailnya itu, mata kailnya dia banyak sekali. Dalam satu ikatan tuh ada beberapa mata kail, dan semoga aja nanti ketika diangkat, mata kailnya ini terisi semua ikan layu. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Cuaca yang kurang mendukung juga membuat semakin sulit proses memancing layur ini. Yang kali ini dapat, dan memang ikan layur ini adalah sebenarnya ikan laut dalam dan berada di kedalaman sekitar 100 meter. Coba bayangin 100 meter gitu. Wah, kita dapat! Kalau misalnya kita lihat dari bentuknya, ini lumayan panjang, dan juga kalau kita perhatikan
bagian giginya, di bagian depan ini memang dia taringnya itu begitu tajam. Tuh, nggak heran kalau misalnya ikan layur ini adalah termasuk ikan predator di dalam laut, dan juga kalau kita lihat matanya, ini semua hitam. Jadi memang ikan ini adalah ikan nokturnal. Mencarinya pun sebenarnya kita dari sebelum matahari terbit sampai tidak terlalu siang. Ukuran tubuh layur bisa mencapai 2 meter dan tercatat berat maksimalnya hingga mencapai 5 kilogram. Dapat lagi. Emang banyak ya Kang ya. Ini emang lagi musimnya ya Kang ya. Lagi musim sekarang. Walaupun lagi musimnya, tapi kalau misalnya memang cuaca kurang mendukung seperti sekarang ini, anginnya cukup kencang dan juga ombaknya lumayan tinggi, nelayan juga nggak bisa mungkin maksain ya. Langsung pulang. Nah, habis ini saya mau langsung mengolah ikan layur ini menjadi olahan yang sederhana tapi khasnya di sini. Tapi ikuti jejak saya, jajak petualang. Kalau di Jepang ada sashimi, nah hari ini kita juga mau bikin hampir mirip-mirip olahannya. Ikan layurnya kita bikin sederhana, hanya dengan jeruk dan juga cabai. Terus nantinya akan dipotong juga, diambil bagian dagingnya saja. Bersama Teteh Yuli. Gimana Teh? Air jeruk berfungsi untuk menghilangkan aroma amis pada ikan layur, juga mematangkan daging ikan. Nah, ini dia ikan makan mentah. Nah, ini ikan layurnya cukup sederhana sekali, cuma membutuhkan jeruk dan juga tadi sedikit cabai. Tinggal tunggu beberapa menit udah bisa langsung kita makan. Dan memang kalau di sini bisa pakai nasi, makannya bisa juga dicemil kayak sekarang ya Teh ya. Saya mau nyobain rasanya seperti apa. Ayo Teh, coba. Banyak nih enak nih. Rasa ikan layurnya walaupun tidak dimasak di api, cuma tetap enak ya Teh ya. Nggak ada amis-amisnya sama sekali, dan ketika digigit, dia kenyal dan juga enak ya Teh ya. Enak. Gurih. Nambah lagi Teh. Mau lagi? Mau lagi. Teteh suka. Saya sangat amat beruntung sebenarnya bisa nyobain ikan layur ini di saat lagi musimnya. Karena kalau misalnya lagi tidak musim, masyarakat sini pun susah banget untuk cari dan nggak ada yang mengkonsumsinya. Nah sekarang mumpung lagi musimnya, saya bisa makan langsung. Lagi habis saya ambil, langsung saya potong, terus langsung dimakan. Nggak usah dimasak. Enak banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Biji karet diapain? Coba ajarin gimana caranya mainannya. Ini dua. Terus Terus gini. megangnya gimana? Gini. Gini. Ya. Gini. Gini. Semut ya. Terus Pukul. Tuh. ini jadi kalau misalnya kita bermain ke suatu daerah di Indonesia, di mana-mana itu pasti biji karet masih menjadi mainan tradisional anak-anak. Sama seperti di sini, saya lagi diajarin cara main biji karetnya, cuma karena baru pertama kali saya cobain, kejepit. Tuh. Gimana? Ajarin yang benar. Gimana ajarinnya? Gini tangannya.
adalah biji karet yang biasa dimanfaatkan anak-anak sebagai permainan. Nah, hitam semua. Lagi. Ya, sama lagi. Lagi. Nah, kalau di Pamengpeuk ini selain memang bisa dimainin sama anak-anak, biji karetnya juga ada olahan uniknya. Nah, di sini saya mau langsung lihat cara pengolahan biji karet ini menjadi olahan lain. Tapi sebelumnya saya mau ngambil dulu langsung dari lokasinya. Makanya tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Di tengah hamparan kebun karet, sekarang saya siap untuk mencari biji karetnya. Ini walaupun dilihat pohonnya tidak terlalu besar, tapi usianya udah lumayan tua ya Kang ya, sekitar 10 tahun. Pohon karet pertama kali hanya tumbuh di Amerika Selatan. Setelah percobaan Henry Wickham, pohon karet berhasil dikembangkan di Asia Tenggara. Walaupun kita ngambil biji karetnya sudah di tanah dan juga tinggal ngambil aja, nah ngambilnya juga nggak sembarangan, jadi dipilih juga. Nih yang di tangan saya yang seperti ini masih ada coraknya kalau kata ibu. Dan yang ini juga bagus nih, yang ada corak-coraknya begini. Tapi kalau yang sudah berwarna hitam seperti ini nih, di tangan kanan saya, ini kemungkinan isinya sudah busuk, udah jelek, nggak bisa diambil. Jadi yang diambil tuh yang masih seperti ini. Nih, selain bijinya, masih ada pemanfaatan lain ternyata dari satu pohon karet ini, yaitu bagian daunnya. Nah, seperti yang saya pegang, ini adalah pucuk mudanya, jadi ini bisa diolah lagi dan bisa kita konsumsi. Tapi dinamainnya ini agak sedikit lucu, jadi namanya itu bakekok. Bakekok. Kenapa dinamain bakekok? Mungkin karena dia ini adalah pucuk baru, jadi seakan-akan kayak pucuk baru. Saya pucuk baru gitu ya Kang ya. 2, 3, ada banyak ya. Dari satu pohon karet pemanfaatannya itu banyak banget, mulai dari getah atau lateksnya, terus bijinya, dan juga pucuk daun barunya. Nah, khusus di Garut Selatan ini saya mau membuat olahan yang memang jadi khasnya di sini, mulai dari bijinya dan juga pucuk barunya. Makanya tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat bentuk biji karetnya ini setelah dibuka dari cangkangnya, nih bentuknya tuh ngingetin saya sama kemiri. Mulai dari warnanya, teksturnya, sama percis. Terus ini lagi kita belah dua supaya nanti pengolahannya jauh lebih mudah lagi, biar nyerap. Nah, kalau misalnya kita mau mengolah biji karet ini untuk bisa dikonsumsi, sebenarnya nggak bisa langsung kita makan. Jadi ada cara khususnya. Nah, kalau ibu pakai teknik direbus dengan abu. Jadi supaya getah-getahnya hilang dan juga racunnya hilang. Kita tunggu sampai mendidih, terus baru kita olah lebih lanjut lagi. Selain direbus dengan air abu, biji karet juga bisa direndam selama 2 hari untuk menghilangkan getah dan racunnya. Setelah melalui proses perebusan, terus pengelupasan kulitnya lagi, habis ini mau langsung kita jemur. Dijemurnya pun harus 3 hari 3 malam baru bisa diolah lagi. Tapi untungnya ibu udah menyimpan yang sudah dijemur selama 3 hari 3 malam, bentuknya jadi seperti ini, sudah tidak ada kandungan airnya lagi, sudah berwarna kuning. Nah, yang ini yang akan kita olah dan kita masak. Untuk mengolah noga, biji karet akan diiris kecil-kecil. Setelah itu, proses karamelisasi gula. Setelah selesai, biji karet bisa langsung diolah. Kemudian noga akan didinginkan dan siap untuk disantap. Sedangkan untuk mengolah bakekok, dibutuhkan bumbu bawang merah, bawang putih, dan tomat yang dipotong halus.
Kemudian, pucuk daun pohon karet harus direbus terlebih dahulu. Setelah itu, bakekok bisa dioseng dengan bumbu lainnya. Dua olahan kita hari ini sudah jadi. Yang sebelah kanan ini adalah noga, yang sebelah kiri ini pucuk daun karet. Tuh lihat, yang sebelah kanan ini mirip seperti brownies, kalau yang sebelah kiri ini mirip sama daun singkong nih. Beda cara buatnya, kalau daun karet ini dia jauh lebih banyak bumbu, ada bawang merah, bawang putih, pakai garam juga. Tapi kalau yang sebelah sini ini hanya pakai gula saja. Wah, ayo kita cicipi, sudah nggak sabar? Ini rasa dari pucuk daun karetnya ini bener-bener enak banget setelah tadi udah dicampur sama bumbu. Tadi saya pikir awalnya rasanya akan ada pahit-pahitnya atau ada sepet. Ternyata nggak sama sekali, rasanya malah lebih menyerupai daun singkong. Enak banget apalagi kalau pakai nasi ini ya Kang ya. Nambah lagi. Oh, ibu mah. Enak ya Kang ya? Asli enak. Nih, Dia ini jadi resep. rasanya luar biasa enak. Ini malah nggak kerasa biji karetnya sama sekali. Begitu manis, dicampur kacang makin nggak kerasa lagi. Jadi nggak ada aroma biji karet sama sekali di sini di mulut saya. Jadi rasanya kayak gulali, lebih mirip seperti gulali dan juga ketika digigit, dia memberikan sensasi manis banget mulut. Cocok banget kalau misalnya kita habis makan, penutupnya makan ini. Wah, luar biasa. Ini pengalaman saya untuk mencari biji karet sampai pengolahannya benar-benar bikin saya belajar lagi bahwa pohon karet itu benar-benar banyak sekali manfaatnya, mulai dari getahnya bisa kita jadikan bahan baku sampai pucuk daun dan juga biji karetnya bisa kita konsumsi kalau kita prosesnya benar. Jadi benar-benar enak rasanya, apalagi dimakannya rame-rame. Makin luar biasa. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang.